warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fattahu ya alim, amma ba'd. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakak saya, guru kita semua, pimpinan Darul Mustafa Al-Habib Muhsin Ibn Zaid Al-Attas beserta kakak beliau, ada juga di sini Habib Salim, dan juga tidak lupa bibi saya tercinta yang saya sudah anggap seperti ibu saya sendiri semenjak saya kecil, yang hadir juga alhamdulillah pada malam hari ini, Syarifah Maryam binti Ahmadun bin Ali bin Husain Al-Attas Al-Muhsin bin Husain. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Zawiyah Al-Habib Hasan Al-Attas. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ustadz Syuhada Aksa juga ada bersama kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib kita, para panutan kita, ustadz-ustadz kita, Allah kasih panjang umur. Amin. Dimenangkan perjuangannya. Amin. Diistiqamahkan langkah kakinya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini di pengajian rutin Darul Mustafa. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir di sini Allah lapangkan rezekinya, Allah gabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini apa yang sudah lama saya cita-citakan, yang sudah lama saya inginkan, alhamdulillah bisa terwujud untuk bisa mengisi rutinan di Darul Mustafa. Memang dulu masa hidup Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, dulunya sebelum ke Hadramut, sebelum saya nikah, setiap liburan kalau pulang pondok memang saya selalu rutin di Darul Mustafa, baik yang di Jakarta, baik yang di Petamburan, atau ketika kalau Ramadan diajak muter keliling Aceh, rutin nggak lepas dari beliau. Tapi setelah saya nikah, sepulang dari Hadramut, saat itu imam besar hafizahullah, beliau hijrah ke Makkah Al-Mukarramah, sehingga saya sibuk luar biasa. Beliau beberapa kali negur saya, sering-sering ke Darul Mustafa, kapan mengisi di Darul Mustafa, kapan mau hadir di Darul Mustafa. Jadi sering ditegur. Ma'al asaf saya nggak ngalamin itu ketika beliau masih hidup, tapi alhamdulillah amanat itu Al-Fakir pegang. Setelah beliau wafat, mudah-mudahan ini bisa menjadi beliau sebab beliau gembira di alam kuburnya, karena kalau orang soleh gembira, ridho, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan ridhonya orang-orang soleh ke kita. Kalau beliau gembira, beliau ridho, beliau tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan kita dapat rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ahiba'il kiram. Pada kesempatan kali ini insyaallah setiap bulannya kita akan bahas ilmu tauhid atau ilmu aqidah dari kitab Jala'ul Afham bi Syarah Aqidatul Awam. Ya, Syarah Aqidatul Awam Jala'ul Afham yang ditulis oleh Kiai Al-Haj Ihya Ulumuddin, yang merupakan kumpulan pelajaran dari Al-Allamah Al-Muhaddits Fakhrul Hijaz Muhaddithul Haramain Syekhu Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Jadi Kiai Ihya Ulumuddin dari Pujon Malang masih hidup beliau, hafizahullah, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Beliau waktu ngaji di Abu Yazid Muhammad, beliau murid angkatan pertama Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Termasuk beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, Ustadz Ahmad bin Husain As-Segaf Bangil, kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi, Ami Ading Al-Hawi,
Itu murid-murid angkatan pertama Abuya Al-Imam Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Di antaranya Kiai Ihya ini yang sekarang jadi Rais Hayatus Safwah. Jadi ikatan alumni Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ketuanya beliau Kiai Ihya. Nah, Kiai Ihya ngaji ke Abuya Sayyid Muhammad, ngaji Aqidatul Awam. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ketika menjelaskan, penjelasan itu dicatat, dikumpulkan jadi kitab. Nah, kemudian diperlihatkan kepada beliau, sehingga jadi kitab yang sangat populer, yang sangat luas manfaatnya dan barakah luar biasa. Dan isi dari kitab ini sebenarnya adalah hal-hal yang wajib kita ketahui terkait dengan keyakinan kita, karena ini berkaitan dengan akidah. Karena sisi keagamaan seseorang atau yang disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Nah, kita selama ini kenal ada rukun iman. Berapa rukun iman? 6. Kita tahu ada rukun Islam. Berapa rukun Islam? 5. Nah, kita tahu juga ada yang namanya ihsan, akhlak, tasawuf. Nah, itu disebut arkanuddin, rukun agama. Nah, jadi yang kita mesti tahu ada namanya rukun agama. Rukun agama itu ada berapa? Ada 3. Ada berapa rukun agama? 3. Yang pertama al-iman, rukun iman. Sisi yang pertama yang mesti ada dalam kehidupan beragama seseorang, iman dulu sebagai pondasi. Kemudian rukun agama yang kedua al-Islam, yaitu Islam yang berkaitan dengan syariat, baik ibadahnya, muamalatnya, berkaitan dengan hukum-hukum nikah, cerai dan lain sebagainya, sampai ke jinayat, hukum pidana dan lain sebagainya. Itu masuknya ke Islam. Kemudian yang ketiga arkanuddin adalah ihsan. Yang ketiga apa? Ihsan. Ihsan itu di hadis ya, malaikat Jibril mengatakan anta abudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anta abudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah melihat, seakan-akan kau melihat Allah. Kalau kau belum bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu. Nah, itu diterjemahkan dalam akhlak mulia, atau juga disebut dengan tasawuf. Nah, ini 3 sisi kita dalam beragama. Nggak sempurna beragama ini kalau 3 sisi ini nggak ada. Nah, dari di antara 3 sisi tersebut, yang pertama iman, yang berkaitan dengan akidah. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, kitab terakhir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di masa hidupnya. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu warda ini ya mengalami pengembaraan panjang spiritual dan keilmuan dari beliau masih kecil sampai beliau meninggal dunia. Meninggalnya nggak terlalu tua, umur 50 sekian Imam Ghazali meninggal. Nah, di awal masa hidupnya beliau ngarang-ngarang kitab yang berkaitan dengan fikih, wajiz, wasit, basit. Beliau ngarang kitab ilmu akidah, al-iqtisad fil i'tiqad. Bahkan di tangan beliau yang namanya akidah Asy'ariyah itu menjadi matang. Kemudian beliau ngarang kitab usul fikih yang namanya Mustasfa. Beliau juga ngarang kitab ilmu mantiq yang namanya Mizanul Ilm. Beliau ngarang kitab juga terakhir di akhir-akhir beliau ngarang kitab filsafat Tahafutul Falasifah yang membantah daripada filsafat Yunani. Beliau kemudian ngarang lagi yang namanya Ihya Ulumuddin di dalam ilmu tasawuf dan berbagai ilmu lainnya. Itu magnum opus beliau. Nah, setelah pengembaraan spiritual panjang, di akhir hayatnya Imam Al-Ghazali nulis kitab judulnya Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di muqaddimahnya beliau sebutkan itu. Minhajul Abidin ini beliau menyebutkan aqabat, rintangan-rintangan seorang hamba untuk sampai kepada Allah. Kalau diibaratkan kayak tangga, dia bisa ngelewatin tangga-tangga ini, dia sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu. Ada aqabat, ada rintangan-rintangannya, ada tanjakan-tanjakannya. Nah, dari sekian banyak rintangan, al-aqabatul ula, rintangan pertama yang disebutkan oleh Imam Ghazali untuk kita sampai kepada Allah, aqabatul ilm, rintangan ilmu. Artinya tanpa ilmu kita nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang rintangan ilmu, tanpa ilmu kita nggak akan sampai kepada ridha Allah. Yang pertama beliau jelaskan apa? Ilmu bisifatillah, bidzatillah. Ilmu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nggak mungkin. Ente mau nyari ridho Allah, ente mau nyembah Allah, ente mau dapetin surganya Allah, sedangkan keyakinan ente terhadap Allah keliru. Ente nyembah Allah, ente doa, ente sholat, apa jidat ente geseng lagi. Tapi ente yakini Allah itu serupa dengan makhluk punya tangan. Kacau atau tidak? Kacau, rusak keyakinanmu, imanmu. Ente ibadah luar biasa, sedekah kagak berhenti-berhenti, tapi ente meyakini bahwasanya ada yang bisa berpengaruh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang yu'athir, bisa memberikan pengaruh tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kacau atau tidak? Kacau. Na'udzubillah min dzalik. Ente luar biasa, haji bertahun-tahun, tiap tahun haji. Tiap tahun ente haji, umroh berkali-kali. Tapi ente meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah, atau Al-Quran itu sesuatu yang hadits, bukan qadim. Hati-hati ente. Rusak, pondasinya kacau. Ibarat bangun rumah tinggi, tapi pondasinya rapuh. Kira-kira berdiri kokoh atau rubuh? Rubuh. Wah, mewah. Ubinnya pakai marmer. Masya Allah. Tiangnya segede-gedenya. Tinggi itu tembok setinggi-tingginya. Genteng yang paling mahal, catnya yang nomor 1. Tapi pondasinya rapuh. Rubuh apa kagak? Nah, begitulah kalau kamu membangun kehidupan beragamamu, tapi dari sisi keyakinanmu, dari sisi akidahmu, kau tidak betul-betul punya keyakinan yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah jadinya, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau begitu saya mau tanya, berarti belajar ilmu akidah penting atau tidak? Jawab yang kompak, penting atau tidak? Belajar ilmu akidah harus atau tidak? Belajar ilmu akidah wajib atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Penting saudara. Makanya ulama mengatakan apa? Kata ulama di dalam mabadi ilmu akidah, ketika bahas hukum belajar ilmu tauhid, hukum belajar ilmu tauhid itu fardu ain. Belajar dasar ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain. Artinya fardu ain, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan Setiap orang wajib, setiap yang ngaku muslim wajib punya keyakinan yang benar, wajib belajar akidah yang benar. Begitu dia tinggalkan pelajaran ilmu akidah, dosa. Jadi bukan iseng-iseng hadir, bukan iseng-iseng kepengen, bukan kalau lagi mau hadir, tapi jadikan ini sebagai tuntunan kewajiban kita dalam sisi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Fardu ain sampai batasan yang sekiranya dia tahu dalil ijmali. Dalil ijmali itu misalkan dia meyakini Allah itu Maha Esa. Apa dalilnya Allah itu Maha Esa? Sekiranya minimal dia tahu, oh iya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nggak Maha Esa, berarti lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, berarti Tuhan lebih dari satu. Tuhan lebih dari satu, bisa kacau nih dunia. Yang satu pengen matahari terbit, yang satu pengen matahari terbenam, betot-betotan urusannya. Kacau apa kagak? Berarti mustahil nggak Tuhan lebih dari satu? Mustahil. Berarti Allah Maha asal tahu begitu aja nggak dosa udah. Nggak harus tahu apal ayatnya satu persatu, nggak. Minimalnya tahu dalil ijmali. Kalau ma'rifah dalil tafsili, mengetahui dalil secara rinci, hukumnya fardu kifayah. Dalam satu wilayah harus ada alim, harus ada orang yang dididik sampai alim, mengetahui dalil-dalil ilmu akidah secara rinci, sehingga kalau ada mubtilin, ada orang-orang yang berupaya menyebar kerancuan di tengah umat, yang pengen ngerusak akidah umat, dia bisa bantah, dia bisa rad, dia bisa patahkan, dia bisa adu argumen. Itu dalam satu wilayah wajib minimal ada satu orang yang model begitu tuh. Apalagi zaman sekarang, aliran pemahaman macem-macem. Wajib hukumnya satu, minimal satu daerah. Sekiranya dia ngejaga akidah umat, jadi benteng saudara. Tapi yang sebab itu fardu kifayah. Kalau satu daerah nggak ada satupun yang alim akidahnya, dosa semuanya satu daerah. Harus ada.
Tapi yang jadi kewajiban perorangan fardhu ain, minimal dia tahu dalil ijmali, dia tahu mana yang wajib untuk Allah, mana sifat mustahil untuk Allah, mana sifat jaiz yang boleh untuk Allah, yang akan kita pelajari nanti satu persatu. Dia tahu mana yang wajib untuk Rasul, mana yang mustahil untuk Rasul, mana yang jaiz untuk Rasul. Dia tahu apa itu mukjizat, apa itu hikmah dari mukjizat, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, saya baca tabarukan sedikit daripada yang ada di kitab ini. Nanti sebelum saya tutup pertemuan kali ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasannya di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Jadi saya nggak baca satu persatu rinci karena ini bukan santri yang hadir. Kalau yang hadir santri bawa kitab semua sama pulpen, saya bakal baca satu persatu, saya terjemahin atu-atu tuh. Tapi karena ini masyarakat umum yang hadir, ya saya baca, saya mutolaah, saya terjemahkan secara global, saya bahas secara tematik, sehingga nggak memakan waktu diterjemahkan satu persatu. Karena kalau diterjemahkan satu-satu, kalau ngajinya sebulan sekali, hatamnya nanti udah punya cucu baru hatam. Ngajinya sebulan sekali, terjemahan satu-satu, anda punya cucu baru hatam. Tapi kita tematik, sehingga kita bisa tahu apa yang perlu kita ketahui. Insya Allah. Baik, kita baca sedikit daripada berkaitan dengan nazam aqidatul awam. Jadi nazamnya nazam aqidatul awam. Makanya nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya, Habib kalau bisa ada yang megang nazam aqidatul awamnya. Ya, ada yang megang nazam aqidatul awamnya, dibagikan paling satu halaman itu, kalau dicetak menjadi satu halaman, nanti kita baca. Sebelum ngaji rame-rame kita baca nazam aqidatul awam. Dan nazam aqidatul awam ini berkah, nazam barakah luar biasa. Yang ngarang namanya Al-Allamah Al-Laudha'i Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki, seorang ulama dari madhab Maliki yang wafat tahun 1262 Hijriah. Itu pengarang Aqidatul Awam. Siapa namanya? Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi. Kalau simpelnya Sayyid Ahmad Marzuqi. Dah. Jadi minimal kita tahu berkah, tahu nama ulama itu barakah. Ketika disebutkan nama orang-orang soleh, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengarangnya. Bagaimana kisahnya tertulisnya nazam ini yang begitu terkenal, yang dibaca di setiap majelis, yang dibaca di setiap pesantren, yang dibaca di setiap di berbagai belahan dunia. Padahal nazam tauhid itu banyak, nazam akidah itu banyak. Berapa banyak yang nulis tentang akidah, berapa banyak yang nulis tentang tauhid, tapi nggak ada yang seterkenal Aqidatul Awam. Nggak ada yang nyebarnya seluas Aqidatul Awam. Padahal baru tahun 1200 Hijriah, baru 200 tahunan yang lalu beliau ini. Bukan lama-lama banget saudara, tapi nyebarnya luar biasa. Ternyata ada sebabnya tertulisnya nazam ini saudara. Apa sebabnya? Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Agak baca sendiri, pede banget, nanti ngikut-ngikut aja. Apa yang semangat berarti semangat yang ngikut tuh. Mudah-mudahan yang makin semangat makin banyak manfaat dan berkahnya insyaallah. نقل العلماء عن الناظم قصة طريفة في سبب نظمه هذه المنظومة لا بأس بنقلها، وهي أن الناظم رحمه الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم واقفون حوله، وقال له اقرأ منظومة التوحيد الذي من حفظها دخل الجنة ونال المقصود من كل خير ووافق الكتاب والسنة. فقال له وما تلك المنظومة يا رسول الله؟ فقال الأصحاب له اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبدأ بسم الله والرحمن. فقال أبدأ بسم الله والرحمن إلى آخرها، وهو قوله وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، فلما استيقظ من منامه قرأ ما رآه في منامه فوجده محفوظا عنده من أوله إلى آخره. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقت السحر في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما جمعته أي في قلبك. فقرأه من أوله إلى آخره وهو واقف بين يديه صلى الله عليه وسلم.
wa ashabuhu radhiyallahu anhu waqifuna hawlahu yaquluna amin ba'da kulli bait min hadhihi al-manzumah. Falamma khatama qira'atahu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waffaqaka Allah ta'ala lima yurdi wa qabila minka dhalik wa baraka alayka wa 'alal mu'minina wa nafa'a biha al-'ibad amin. Thumma su'ila an-nadhimu ba'da tila'in nasi 'ala tilka manzuma an yutammimaha fa ajaba su'alahum wa zada 'alayha min qawlihi wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab. Hadha ma akhbara bihil mu'allif an nafsihi wa nahnu nagalna bi nassihi wal 'uhda 'ala ar-rawi. Saudara, di sini muallif sebelum masuk ke penjelasan tentang bait-bait yang ada dalam nazam ini, beliau menceritakan sababu insya'i hadhil manzumah, sebab dikarangnya nazam Aqidatul Awwam. Sebabnya apa nazam ini dikarang? Di sini diceritakan muallifnya sendiri, nazimnya sendiri yang menceritakan. Jadi ini cerita bukan karang-karangan, bukan ngarang-ngarang, bukan cerita hayalan, bukan. Tapi yang menceritakan nazim, yang menazamkan terus, yaitu Sayyid Ahmad Marzuki tadi. Apa kata beliau? Bahwasanya si nazim Sayyid Ahmad Marzuki mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimpi Rasulullah ini beda dengan lainnya, saudara. Nah, kita bahas sekarang tentang mimpi. Nah, sekarang mimpi dimasukin kitab begini, dijadikan dasar. Kalau ini nazam berkah, dasarnya mimpi. Emang mimpi ada bobotnya? Mimpi, orang tidur mimpi, saudara. Mimpi itu ada perincian tentang mimpi. Ada kalanya yang bermimpi adalah para nabi, anbiya. Ada kalanya yang bermimpi selain para nabi. Kalau yang bermimpi para nabi atau anbiya, itu bisa jadi mimpinya terkadang berupa wahyu, saudara. Jadi yang namanya wahyu kadang-kadang datang melalui mimpi. Seperti pertama turun ayat, sebelum turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira, itu di Bukhari, mara'a ru'yah awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya as-salihah di Sahih al-Bukhari. Wa kana idza ra'a ru'yan ma ra'a ru'yan illa ja'at mithla falaqis subuh. Ya, permulaan wahyu pertama kali itu di mimpi. Pertama kali permulaan, persiapan sebelum betul-betul datang malaikat Jibril di Gua Hira, permulaan wahyu itu pertama berupa mimpinya Nabi nih. Ya, tidaklah Rasulullah melihat mimpi tersebut kecuali setelah itu datang terwujud mimpi tersebut seperti timbulnya cahaya di pagi hari. Jadi muncul, datang, apa yang dilihat Rasulullah itu terjadi. Nah, jadi kalau mimpi dari siapa timbulnya? Siapa yang mimpi? Para anbiya, sholihin. Wah, berbobot mimpinya. Mimpinya anbiya, mimpinya orang-orang para nabi, para rasul, itu mimpinya bisa berupa wahyu. Kadang-kadang wahyu datang melalui jalur mimpi. Nah, ada kalanya yang mimpi selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mimpinya orang yang mimpi bukan nabi, bukan rasul, ya manusia biasa. Orang soleh, wali, atau manusia biasa yang biasa-biasa saja seperti kita. Maka bagaimana mimpinya? Dilihat dulu yang dimimpiin apaan. Kalau yang dimimpikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan di sini nih, orang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Ahmad Marzuki mimpi Rasulullah, maka pasti benar, nggak mungkin meleset. Kenapa? Walaupun nggak bisa dijadikan dalil syariat, nggak bisa dijadikan dalil syariat, alasannya ulama karena mimpi itu kadang-kadang ketika lihatnya benar, tapi ketika bangun nggak dia penangkapannya nggak semuanya sempurna. Orang yang mimpi itu namanya dari alam tidur, penangkapannya nggak sempurna, yang dia tangkap, yang dia rekam nggak sempurna, makanya nggak bisa mimpi dijadikan dalil syariat. Tapi benar. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Itu hadis sahih. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, kata Rasulullah, maka dia sungguh telah benar-benar melihatku. Kenapa? Setan nggak bisa nyerupain aku. Shallu ala nabi. Ente misalkan mimpi wali, bisa benar bisa salah. Bisa saja benar itu ngimpi wali, bisa juga setan lagi ngegoda ente. Ente bahkan kalau ada orang kadang-kadang, mohon maaf, ada orang mimpi ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Bisa saja orang soleh dapat ilham, dia nggak ngelihat wujud tapi dapat ilham. Tapi bisa juga setan ngegoda dia, buat nipu dia. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ente ngimpi yang lain-lain, ngimpi kejadian ini kejadian itu, bisa benar bisa salah. Tapi kalau ngimpi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bakal meleset. Kenapa? Rasulullah sendiri yang ngomong, pasti benar. Faqat ra'ani haqqan, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena setan nggak bisa menyerupai aku. Shallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita mimpi Rasulullah, bisa melihat Rasulullah di dunia qabla al-akhirah. Amin ya rabbal. Oh, nggak gampang magam mimpi Rasulullah tuh, nggak gampang ya ikhwan, nggak gampang. Ada bukan perkara kecil. Orang yang mesti jaga dirinya dari maksiat, jaga matanya dari maksiat, jaga lisannya dari maksiat, jaga perutnya dari maksiat, perbanyak sholawat, sambungkan hatinya dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru bisa mimpi Rasulullah. Kalau nggak berat magam mimpi Rasulullah tuh satu magam kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti benar, tapi hati-hati, jangan ngaku-ngaku ngimpi Rasulullah. Kadang ada orang pengen ngetop, ya, pengen dipandang, pengen dibilang hebat, ngaku-ngaku ngimpi Rasulullah. Hati-hati, intabe. Kata Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong bawa-bawa aku atas namaku. Saya ngimpi Nabi, datang nih ke satu orang, Ji, ente beli nih cincin nih Ji, nih anda ngimpi Nabi yang beli cincin ini nih, berkah, usahanya bakal maju 50 kali lipat. Tuh cincin tiket ente ke neraka. Faliyatabawa maq'adahu minan nar. Ngaku-ngaku ngimpi Nabi padahal nggak mimpi Nabi, siap-siap tempatnya di neraka. Na'udzubillah min. Dia udah ngontrak, ngebooking tempat di neraka, saudara. Orang bohong atas nama Nabi nggak boleh. Bukan hadis, dibilangnya hadis. Nabi nggak ngomong begitu, dikarang-karang. Kata Nabi begini, hati-hati, bohong atas nama Nabi, tempatnya neraka. Bukan cucunya Nabi, bukan cucu Nabi, nggak ada garisnya ke Nabi. Dia beli nasab, ngakunya sebagai cucu Nabi, itu namanya bohong atas nama Nabi. Hati-hati, ente bukannya mulia tapi hina-dina di neraka. Na'udzubillah min. Nah, jelas atau tidak? Jadi mimpi, kalau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Mudah-mudahan Allah kasih kita mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau yang dimimpikan selain Rasulullah, lihat dulu dalam hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dan ini juga dijabarkan oleh Imam Al-Haddad, ya. Gimana sih cara kita tahu mimpi benar apa kagak? Lihat orang yang mimpi. Kalau orang yang mimpi dia kebiasaannya sehari-hari jujur, orang yang sebiasanya sehari-hari jujur, selalu jaga lisannya dari kebohongan, jaga nggak pernah bohong, jujur dan bertakwa kepada Allah, nggak maksiat, biasanya kalau mimpi mimpinya benar. Nah, kalau mimpinya benar, dia ngimpi orang soleh, ngimpi wali, biasanya benar. Tapi kalau sehari-harinya sering bohong, tukang ngibul, apalagi kalau ngebohongin rakyat mulu kerjaannya. Apalagi kalau bohongnya go internasional, ya. Ngedamain apa namanya, kadrun sama cebong aja kagak rapi-rapi, mau bawa ngedamain negara. Masya Allah. Kalau sering bohong atau nggak bertakwa kepada Allah, sehari-harinya kacau, sholat kagak, tahu-tahu ngimpi wali. Bukan wali, itu wali setan. Walaupun surahnya wali, walaupun surahnya orang soleh, wah cerita ane ngimpi wali, padahal ane jarang sholat. Ane jarang sholat aja ngimpi wali, apalagi ane sholat. Wah, maghrur hada, maghrur, itu lagi ditipu, istidraj, lagi diulur oleh Allah Subhanahu. Nah, jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi tergantung orangnya. Beb, kalau mimpi buruk gimana? Jangan diambil pusing. Kadang-kadang gitu nih kebawa mimpi buruk. Apalagi ibu-ibu kadang, Pak, pagi-pagi mukanya udah asem. Kenapa, Mah, asem? Iya, saya lihat Papa nikah lagi semalam bermimpi.
Buruk nggak tuh Bu? Ngimpi buruk apa kagak Bu? Bu, yang kagak jawab kejadian nanti. Bu, mimpi buruk nggak tuh kalau ngimpi begitu? Udah kompak banget ya buruknya. Ngimpi buruk, ngimpi naudzubillah min dalik, ngimpi bangkrut. Ngimpi apa? Naudzubillah min dalik, ngimpi kecelakaan. Kata Nabi jangan diambil hati. Nggak usah diceritain ke orang. Kata Nabi nih, tuntunan Nabi dalam hadis, nggak usah diceritain ke orang. Yang kedua, jangan diambil hati, jangan diambil pusing. Fa innahu minasyaiton, itu dari setan. Nggak kejadian, la yudurruk. Itu nggak akan membahayakanmu, nggak akan membahayakanmu. Fa innahu minasyaiton, itu dari setan. Nggak usah khawatir. Apa yang mesti kita lakukan? Bangun tidur, nengok ke kanan 3 kali. Bukan ngeludah sampai liur belepotan, kagak. Gitu aja. Wasta'id billah, minta pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonir. Jelas atau tidak? Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir Bu. Kalau mimpi buruk, mimpi macem-macem, wah ada isyarat apa ini? 3 hari 3 malam kagak bisa tidur, kagak mau makan, sakit mah kambuh, asam lambung sampai naik ke mulut baunya. Nggak usah diambil pusing. Kata Nabi, fa innahu minasyaiton, itu dari setan. La yadurruk, itu nggak akan membahayakan kamu. Nggak usah mikir macem-macem. Nih syarat apa nih? Saya bekal kenapa nih? Saya bekal. Nggak usah khawatir. La yahummak. Itu bagian dari syaitan. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, yang di sini mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau mimpi Rasulullah benar atau tidak? Benar atau tidak? Sallu ala Nabi. Nazim mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya lagi berdiri, di sekitarnya ada sahabat-sahabatnya. Nazim mimpinya. Akhirnya Rasulullah ngomong ke Sayyid Ahmad Marzuki, "Iqra manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah wa nala al-maqsud min kulli khair wa wafaqa al-kitab was sunnah." Bacalah kamu nazam nazaman tauhid, yang mana nazam tersebut yang apal bakalan masuk surga. Amin. Amin. Yang apal masuk surga, dan dia akan mendapatkan semua maksudnya dia, segala kebaikan yang dia inginkan dia bakal dapatkan. Dan nazam tersebut kata Rasulullah wafaqal kitab wa sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kadang-kadang kan ada yang begitu tuh. Kenapa sih Bib kita nggak langsung belajar akidah dari Al-Quran dan sunnah aja? Kenapa kita belajar dari omongan orang? Panjul, ini omongan ulama sumbernya dari kitab dan sunnah. Lu pikir ngambil dari koran? Ulama ngambil dari kitab dan sunnah. Jadi kita kalau belajar kitabnya ulama, belajar pemahamannya ulama, hakikatnya kita belajar pemahamannya ulama terhadap Al-Quran dan sunnah. Kalau ente langsung belajar Al-Quran dan sunnah, pemahaman ente terhadap Al-Quran dan sunnah bagusan mana? Pemahaman kita atau pemahaman ulama? Ente bahasa Arab aja taunya aneh ente doang, mabahlu. Mau baca Al-Quran dan sunnah, mau ngambil hukum dari Al-Quran dan sunnah, kacau, menyimpang. Kita ngambil dari ulama adalah ngambil pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan sunnah. Jelas atau tidak? Makanya di sini katanya kata Rasulullah di mimpi tersebut, bacalah nazam ini, siapa yang hafal masuk surga, mendapatkan segala kebaikan yang diinginkan. Dan nazam ini sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, arti akidah yang murni, yang suci, yang sesuai dengan akidah Al-Quran dan sunnah. Akhirnya Sayyid Ahmad Marzuki bilang dalam mimpinya, wa ma tilka manzuma ya Rasulullah, ya Rasulullah, nazam apa itu ya Rasulullah? Sallu ala Nabi. Kata para sahabat di situ, coba ente dengerin Rasulullah mau baca habis ini. Jadi yang baca siapa? Rasulullah mau baca habis ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul," katakan, "Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani." Rasulullah baca tuh. Setiap satu bait Rasulullah baca, Sayyid Ahmad Marzuki di mimpinya ngikutin. Satu bait Rasulullah baca, Sayyid Ahmad Marzuki ngikutin. Satu bait Rasulullah baca, Sayyid Ahmad Marzuki ngikutin. Sampai
wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Sampai situ tuh Rasulullah baca itu, Syed Ahmad Marzuki yang ngikutin. Akhirnya setelah Rasulullah sampai situ tuntas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ngedengerin. Syed Ahmad Marzuki baca lagi awal sampai akhir, Rasulullah ngedengerin. Selesai dia baca awal sampai akhir, ya bangun dia dari tidurnya. Pas bangun dari tidurnya, dia baca lagi yang tadi dia dengar dari Rasulullah. Ternyata beliau sudah hafal, saudara. Bangun dari tidur, dia hafal apa yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak lama beliau tidur lagi, ngimpi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kali, ngimpinya di waktu sahar. Waktu apa namanya? Tengah malam ke atas. Rasulullah mengatakan, "Coba iqra ma jama'atahu." Ayo, baca yang kamu sudah hafalkan di hatimu, yang sudah menancap di hatimu. Kamu baca lagi, baca yang kemarin. Dibaca. Rasulullah dalam keadaan berdiri, sahabat-sahabatnya berdiri dengerin. Syed Ahmad Marzuki ngebaca nih awal sampai akhir. Itu setiap satu bait, ya setiap satu bait dibaca. Misalkan abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Allah, merinding bayanginnya. Setiap satu bait beliau baca, para sahabat rame-rame jawab amin. Setiap satu bait beliau baca, sahabat rame-rame di situ mimpinya jawab amin. 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 Sampai yang terakhir tuh, wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil. Amin. Allah, barakah, barakah. Akhirnya ya setelah beliau hatam, Nabi SAW mengatakan kepada waffaqakallah ta'ala lima yurdih wa qabila min kadzalik wa baraka alaik wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Amin. Rasulullah doain Syed Ahmad Marzuki, semoga engkau mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan ridha-Nya, dan mudah-mudahan Allah menerima darimu nazam ini. Mudah-mudahan Allah memberkahimu dan memberkahi umat Islam, dan mudah-mudahan nazam ini meluas manfaatnya di tengah-tengah umat Islam. Amin ya rabbal. Yang doain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Akhirnya nazam tersebut tersebar di zaman beliau masih hidup. Nazam tersebut tersebar manfaat. Sebenarnya ini nazam selain penting, isinya luar biasa dan barakahnya luar biasa. Kenapa saya katakan barokahnya luar biasa? Kalau ngelihat isinya, ya isinya hal-hal yang mendasar, pengetahuan-pengetahuan akidah yang sebetulnya anak kecil aja udah mesti tahu. Mendasar isinya, bukan yang rumit bagaimana-bagaimana, bukan pembahasan penelitian yang dalam bagaimana-bagaimana, mendasar. Berapa banyak nazam yang dikarang dalam ilmu tauhid sedunia? Berapa banyak? Berapa banyak kitab yang ditulis tentang ilmu tauhid, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Tapi yang saya tahu sampai sejauh ini nggak ada yang semenyebar Aqidatul Awam. Di antara yang paling barokah ada beberapa kitab, ada Aqidah Tahawiyah juga barokah tuh. Aqidah Tahawiyah dikarang oleh salah satu ulama salaf, walaupun syarahnya dipelintir oleh sebagian ulama mu'asirin, oleh sebagian kaum salafi takfiri, ya syarahnya ada yang dipelintir. Akan tetapi itu apa namanya, matan luar biasa, terkenal manfaat barakah. Ada beberapa kitab-kitab Imam Sanusi manfaat barakah, tapi Aqidatul Awam meskipun datangnya belakangan nyebar luar biasa manfaat. Jangankan santri, orang awam banyak yang hafal. Betul gak? Anak kecil di masjid-masjid banyak yang hafal. Orang awam banyak yang hafal. Orang majelis yang bukan belajar di pondok banyak yang hafal. Minimal kalau dibacain bisa nyambungin. Betul gak? Apa rahasianya? Apa sirnya? Ternyata ini sirnya, saudara. Karena ini mendapatkan nazarah, pandangan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu nazam tersebar di masa hidup beliau. Masa hidup beliau udah terkenal, udah tersebar. Nah, akhirnya begitu nazam tersebut tersebar, ada sebagian orang yang minta kepada beliau supaya menyempurnakan pembahasan. Tadi kan nazamnya cuma sampai wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi, sampai situ doang. Orang-orang coba Syekh sempurnakan pembahasannya, ya pembahasan-pembahasan tentang Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah dan seterusnya, sempurnakan. Akhirnya beliau tulis
dari wa kullu ma ata bihir rasulu fahadhuhu taslimu. Nah, sebagian hafal. Alhamdulillah. Artinya barakah, kita dapat barakah insyaallah mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan yang hafal atau yang hadir ikut mendapatkan doanya Rasulullah SAW, ikut mendapatkan barakahnya nazam tersebut. Dan yang terpenting Allah kuatkan iman kita dengan akidah ahlus sunnah. Beliau tulis tadi dari wa kullu ma atabihi rasulu fahabhu taslimu wal qabulu sampai akhir kitab. Sampai akhir kitab ditulis, itulah yang disebut nazam aqidatul awam. Berkah atau enggak berarti? Berkah. Udah berkah, manfaat, menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Insyaallah mudah-mudahan majelis kita berkah, tambah berkah dengan nazam ini insyaallah. Tambah berkah dengan kitab ini dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita bisa hidup dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Insyaallah kita lanjutkan kajiannya di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ingatkan satu hal. Ini ada yang bingung nih, Beb. Ini lagi rame nih, Beb. Lebaran Sabtu apa Minggu nih. Betul nggak? Lo kan di Arafah wukufnya hari Jumat, ngapa kita jadi Arafah hari Sabtu nih, Beb? Ngikutin siapa wukufnya? Betul nggak? Ada yang nanya begitu nggak? Banyak nggak yang nanya begitu? Banyak. Jawab apa jangan nih? Jawab. 9:30. Bu, udah malam. Nggak apa-apa? Tanggung ya dikit lagi ya. Insya Allah. Saudara, terkait perbedaan soal Idul Adha. Sebetulnya perbedaan seperti ini hal yang biasa karena ditimbulkan karena adanya perbedaan standar di dalam menentukan awal bulan. Sebelumnya saya garis bawahi dulu ya, di dalam tahun ini ada yang berhasil melihat hilal bulan Dzulhijjah malam Kemis, sehingga menentukan Kemisnya udah 1 Dzulhijjah. Kalau yang Kemisnya 1 Dzulhijjah berarti lebarannya hari Sabtu. Seperti Muhammadiyah, tapi dia pakai hisab. Kalau Muhammadiyah ada beberapa pesantren-pesantren, beberapa kiai-kiai di berbagai daerah yang berhasil ngelihat hilal malam Kemis, sehingga dia puasa mulai hari Kemis. Ada yang model begitu. Ada juga yang hari Jumat, itu pemerintah, karena malam Kemis nggak berhasil ngelihat hilal, akhirnya menganggap oh berarti Dzulqa'dah itu 30 hari, karena bulan Arab itu kalau nggak 29 30, nggak ada 31, 29 30, 28 nggak ada juga, antara 29 30. Nah, ada pemerintah lihat oh 29 nggak kelihatan hilal nih, berarti disempurnakan 30. Nah, kok bisa yang satu ngelihat, yang satu kagak ngelihat? Nah, ini kan jadi pertanyaan kan. Kemudian pertanyaan keduanya, yang benar yang mana? Pertanyaan ketiganya, kok bisa Beb wukuf di Arafah hari Jumat, kemudian di sini di Indonesia mayoritas puasa Arafahnya hari Sabtu. Soalnya kan kalau bertepatan udah Id berarti haram dong puasa. Nah, saudara, yang pertama mau saya jawab, kenapa kok sama-sama ru'yah bisa beda hasilnya? Karena di sini ada perbedaan pandangan fikih. Mohon maaf, ada perbedaan standar ulama falak. Kalau mau ngikutin standar lama seperti yang dibahas oleh ulama-ulama yang berpegang dengan sulamun nairin, atau ngikutin standar lama berdasarkan pengalaman, mereka mengatakan 2 derajat ke atas itu udah bisa kelihatan, 2 derajat tinggi hilal ke atas bisa kelihatan, dan faktanya ada yang lihat, ya berarti masuk bulan. Nah, tapi pemerintah mulai tahun kemarin baru nih, pemerintah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, 4 negara sepakat standarnya dinaikin jadi 3 derajat ketinggian bulan dan 6 derajat elongasi. 3 derajat ketinggian bulan, 6 derajat elongasi. Kalau nggak memenuhi standar ini kagak diterima, berarti dianggap belum masuk bulan.
Jelas atau tidak? Nah, ini pandangan sebagian ya ahli falak, pandangan sebagian ahli falak. Syekh Adi. Makanya saudara, malam Kamis itu pemerintah nganggap belum melihat hilal. Kenapa? Karena belum memenuhi standarnya, standar ulama falak yang diikuti. Nah, sedangkan yang ngelihat malam Kamis itu udah memenuhi standar, dianggap sehingga sudah masuk bulan. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah, jadi yang malam Kamis sudah ngelihat hilal kemarin, berarti Sabtu udah Idul Adha. Yang baru ngelihat hilalnya hari yang malam Kamis gak kelihatan sehingga istiqmal Dzulqa'dahnya jadi 30, berarti Idul Adhanya hari Minggu. Itu pemerintah, mayoritas masyarakat Indonesia. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi karena ada perbedaan standar falak biasa, ini masalah biasa. Terus bagaimana, Beb? Bagaimana? Ya masyarakat umum silahkan ikut pemerintah. Dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah ngikutin prosedurnya, dia yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana, Beb? Bagi yang percaya dengan yang ru'yah hari Kamis, yang percaya silahkan. Di fikih diatur, itu yang biasa. Kalau kita ngaji fikih itu beda gitu, hal biasa. Sangat biasa di fikih itu. Di fikih itu disebutkan, di fikih Syafi'i, di Busyral Karim termasuk disebutkan, kemudian Al-Allamah, seorang ulama salaf dari habaib, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, ponakannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu abadilah sab'ah, pengarang Safinatus Shalah, pengarang kitab Safinatus Shalah. Itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya fokus ke pembahasan. Dan juga dalam Ushul Karim disebutkan bahwasanya ya, yang namanya penetapan awal bulan itu ada dua. Ada jihatul umum, ada jihatul khusus. Kalau yang untuk umum, halayak umum, masyarakat umum, itu melalui penetapan pemerintah. Ada orang yang ngelihat hilal, diambil sumpah sama pemerintah, disahkan oleh pemerintah, itu jihatul umum. Kalau udah ada seperti itu pemerintah, andai kata ada orang yang belum melihat, itu ngikat buat semuanya. Pemerintah udah lihat, yang lain belum lihat. Yang belum lihat ikut pemerintah, karena pemerintah udah lihat. Jelas atau tidak? Tapi kalau kasus sebaliknya, ada yang udah lihat, tapi pemerintah nganggap belum ngelihat. Ada yang udah lihat, tapi pemerintah nganggap belum ngelihat. Bagaimana hukumnya? Itu termasuk salah satu kasus penetapan hilal min jihatil khusus, secara khusus, secara spesifik. Hukumnya bagaimana? Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya risalah khusus bahas masalah ini di dalam fatwa syariahnya. Kata beliau dan kata fuqaha termasuk di Busyral Karim disebutkan, bagi orang yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngelihat, termasuk kata Habib bin Umar, bagi orang yang ngabarin dan yang percaya kepada yang ngabarin, itu puasa duluan masuk, saudara, kalau Ramadan. Nah, kalau kayak Dzul Hijjah seperti ini berarti udah menyatakan masuk Dzul Hijjah. Jadi bagi yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngelihat. Jadi perorangan sifatnya nggak mengikat. Kalau pemerintah netepin baru sifatnya mengikat. Tapi andai kata pemerintah mengatakan belum ngelihat, tahu-tahu ada yang ngelihat, maka wajib bagi siapa? Bagi yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngelihat dan yang percaya kepada yang ngabarin, saudara. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Udah nggak usah ribut, selesai. Sampai sini selesai. Perbedaan itu hal yang biasa. Di zaman dari Imam Al-Haddad di Tasbitul Fuad disebutkan Imam Haddad pernah beda sama pemerintah. Imam Haddad itu pernah beda sama pemerintah. Pemerintah netepinnya ini, Imam Haddad ternyata berpandangan sebaliknya dalam masalah Ramadan, tapi itu masalah Id. Dalam masalah ini juga seperti itu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang benar yang mana, Beb? Ya dua-duanya benar berdasarkan keyakinan masing-masing. Buat masyarakat umum silakan ikutin pemerintah. Tapi kalau ada yang yakin sama yang ngelihat hilal, seperti kemarin Cakung ngelihat hilal, dia yakin sama yang ngelihat hilal, dia percaya, dia yakin itu benar. Ini orang berilmu, aneh yakin benar, dia nggak bakal meleset. Silahkan ikutin, nggak usah ribut. Bagi yang yakin kepada yang lihat hilal duluan kemarin, ya berarti dia puasa Arafahnya hari Jumat, Lebarannya hari Minggu. Bagi yang yakin kepada pemerintah atau dia nggak mau ikut-ikutan, pokoknya ikut penetapan pemerintah aja, berarti Lebarannya hari Minggu. Jelas atau tidak? Tadi puasanya Jumat, Lebarannya Sabtu yang tadi. Nah, kemudian kalau yang pemerintah puasa Arafahnya Sabtu, Lebarannya Ahad, Lebarannya hari Ahad. Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Insya. Sekarang pertanyaan ketiganya, Habib. Terus bagaimana dengan kita ini kok beda sama Arafah? Arafah
udah wukuf hari Jumat. Kok Indonesia baru Arafahnya, hari Arafahnya hari Sabtu? Bukannya patokannya itu kembali kepada Arafah. Wukuf Arafah hari apa ya, di hari itu juga kita puasa Arafah. Saudara, puasa Arafah itu patokannya 9 Dzulhijjah. Jelas itu. Puasa Arafah itu patokannya 9 Dzulhijjah. Penetapan Dzulhijjah itu tergantung penetapan awal bulannya. Jadi nggak berpatokan. Nah, di sini ada dua madhab, ada dua pendapat ulama. Nah, perhatikan baik-baik, ini kita ngaji fikih perbandingan udah nih. Bas sekedar wawasan, yang paham, yang nggak paham mudah-mudahan manfaat insyaallah. Ya. Ada perpikir perbandingan ulama, ada dua pendapat. Ada pendapat seperti madhab Syafi'i yang kita pakai di negara kita. Madhab Syafi'i mengatakan, ya, di dunia ini kan waktunya beda-beda. Terbitnya bulan di sini waktunya beda sama terbitnya bulan di negara lain. Luas dunia ini, bumi ini luas, bumi ini bundar, bulat, sehingga terbit di sini sama terbit di sini waktunya beda. Nah, itu disebut batasan-batasan, disebut matla. Batasan disebut matla, atau definisi matla sebenarnya panjang, ada penjelasannya lagi. Gampangnya, sederhananya, saya nggak jelaskan masuk rinci masalah matla. Setiap wilayah itu ngelihat ru'yah masing-masing. Itu pendapat madhab Syafi'i. Jadi untuk nentuin awal bulan, ya setiap wilayah lihat ru'yahnya masing-masing. Indonesia, ru'yat hilal di Indonesia, patokannya dia hasil ru'yat hilal di Indonesia. Yang di Arab, ru'yat hilal di Arab. Yang di Turki, ru'yat hilal di Turki. Yang di sini, ru'yat hilal di sini. Matokannya ke wilayah masing-masing. Itu madhab Syafi'i. Jelas atau tidak? Sehingga bisa beda kalau kayak gitu. Bisa di Turki kelihatan, di sini nggak kelihatan. Turki puasa duluan, di sini nggak puasa. Paham ya? Itu madhab Syafi'i. Nah, itu yang diperlakukan saat ini, yang dipakai. Tapi ada juga memang madhab Abi Hanifah dan sebagian Malikiyah mengatakan apa? Enggak, i'tibarul ikhtilaful matali' itu nggak dianggap. Artinya apa? Andai sedunia ada satu yang ngelihat hilal udah cukup. Sedunia puasa. Sedunia nih tahu-tahu Mekah Madinah ngelihat hilal. Ya udah sedunia ikut puasa. Satu di dunia ngelihat udah cukup. La ibrata bi ikhtilafil matali'. Jarak yang jauh, waktu ngelihat hilal yang beda-beda tuh nggak dianggap. Pokoknya satu aja udah cukup. Karena Nabi ngelihat yang penting, yang kata Nabi yang penting ngelihat hilal. Paham atau tidak? Nah, itu pendapat kedua. Kalau ngikutin pendapat kedua, ya. Ngikutin pendapat kedua, maka berarti kalau di Saudi udah ada hilal, berarti di sini ikut puasa juga. Itu pendapat kedua. Tapi kita mayoritas ngikutin pendapat madhab Syafi'i yang mengatakan masing-masing negara itu patokannya ru'yat hilalnya masing-masing. Karena puasa Arafah itu patokannya bukan waktu wukuf Arafah, tapi 9 Dzulhijjah. Penetapan 9 Dzulhijjah itu kembali ke penetapan awal bulan. Penetapan awal bulan kembali ke penglihatan hilal di wilayah masing-masing. Di wilayah yang lihat hilal duluan berarti masuk. Di wilayah yang nggak lihat hilal berarti dia belakangan, karena dinyempurnakan Dzulqa'dahnya 30 hari. Kalau seperti ini maka wajar antara satu negara dengan negara lainnya terjadi perbedaan dalam melihat hilal. Alhamdulillah. Sampai sini paham atau tidak? Jelas atau tidak? Udah perbedaan begini nggak usah bikin ribut. Ini rahmah. Nggak usah ribut. Dalam fikih itu biasa, man katsura ilmu qalla i'tiraduh. Orang kalau ilmunya banyak nggak gampang nyalain. Ilmunya banyak nggak gampang nyalain. Dalam apalagi masalah fikih. Yang penting nggak sembarangan. Yang penting ada dasarnya. Yang penting betul cara taklidnya kepada ulama. Yang penting landasannya kuat. Jangan sembarangan. Saya kasih gambaran gampang. Dalam zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar karena ijtihad. Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah perintahkan sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Waktu itu ada misi perjalanan ke Bani Quraidah. Kata Nabi, jangan sholat asar kecuali kalau udah sampai Bani Quraidah nanti. Udah siap, semuanya patuh kepada Rasulullah. Di tengah jalan, waktu asar udah mau habis, itu udah mau maghrib nih. Sahabat akhirnya berdebat. Ada sahabat yang bilang, ya pokoknya Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bodoh amat.
mau terbenam matahari, mau kagak terbenam, Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisy, walaupun konsekuensinya sholatnya udah malam. Anda ngikutin Nabi, Nabi musyarri'. Apa kata Nabi, Anda ikut. Jelas atau tidak? Akhirnya sebagian sahabat yang lain mengatakan enggak begitu. Perintah Nabi la yusalliyan ahadukum al-asr illa bi Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu memotivasi kita supaya buru-buru, jangan lambat. Artinya apa? Kalau tahu-tahu ya di tengah jalan ente mau maghrib, ya sholat, karena sholat udah ada waktunya dalam perintah Nabi yang lain. Itu maksudnya motivasi, jangan ditelan bulat-bulat. Andai kata di tengah jalan waktu asar mau habis, kita sholat dulu baru lanjut perjalanan. Akhirnya perbedaan pendapat ini berlanjut. Ada yang sholat pada saat itu, ada yang tetap melanjutkan sholatnya di Bani Quraidah. Konsekuensinya apa? Keluar sholat asar dari waktunya. Akhirnya kabar ini sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Rasulullah? Apa Rasulullah nyalain? Enggak. Rasulullah nggak bilang kepada yang sholatnya di Bani Quraidah, ente kenapa sholat di luar waktu? Haram sholat di luar waktu. Enggak, Nabi nggak bilang begitu. Nabi juga nggak bilang kepada mereka yang sholatnya di jalan, kenapa kamu nggak nurut perintahku? Aku kan sudah bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kenapa kamu nggak nurut sholatnya di tengah jalan? Nggak, Nabi nggak ngomong gitu. Yang ini dibenerin sama Nabi, yang ini dibenerin sama Rasulullah SAW. Rasulullah ngasih contoh ke kita. Perbedaan pendapat di dalam masalah furu sesuatu yang biasa. Jelas atau tidak? Yang penting ada dasarnya. Yang penting ada dasarnya dan kuat, dan cara pengambilan pendapatnya benar. Karena cara pengambilan pendapat pun ada etikanya, ada regulasinya, ada tata caranya. Nggak bisa sembarangan kita nyomot pendapat, nggak bisa sembarangan kita ngambil sepotong dari sini akhirnya menjadi talfik. Itu pun hukumnya cara haram. Yang penting caranya benar, tata caranya benar. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan yang belum haji, mudah-mudahan Allah kasih haji insyaallah. Allah kasih kita ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan tahun ini di Ashrul Awal ini, hari-hari yang mulia ini, Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah gabul hajat-hajat kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Dan kita doain juga mudah-mudahan imam besar kita segera dibebaskan oleh Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Begitu juga guru-guru kita, Habib Bahar, Haji Munarman dan lain-lainnya segera dibebaskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima sebagai syuhadaul akhirah, diangkat setinggi-tingginya derajat mereka, keluarga mereka diberikan syafaat oleh Allah. Dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatin dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahman Rahim ya kan abdu ya kan saya jalan siratal ladzina an'amta alaihim ini sebentar iya. Ini karena udah terlalu malam dan masih pembukaan, mungkin nggak pakai tanya jawab dulu ya. Insya Allah pertemuan berikutnya. Dan saya minta kalau bisa bawa pulpen, bawa kertas, jadi ada hasil ngaji, ada yang dicatat ya, karena kita belum sampai magom Imam Syafi'i yang dengar langsung hafal. Imam Syafi'i itu kalau nyatet ya pakai di tangannya kayak ludah gitu deh, dicatat begitu di tangannya, tapi langsung apa, disuruh ulangin awal akhir diulangin. Lah kita nih yang model gaduin mecin saban hari kagak bisa begitu. Apa yang kita ingat besok udah lupa, makanya mesti dicatat. Makutiba qar muhafidha far, yang dicatat bakal netep, yang dihafal bakalan hilang. Sekuat apapun hafalan itu ada waktunya dia bakal hilang, tapi kalau dicatat dia akan netep. Makanya bawa pulpen, bawa kertas, jangan gengsi, jangan malu, justru aib, justru sebaliknya malu kalau di majelis ilmu kita nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Saya nggak minta macem-macem, saya kagak minta diarak, saya kagak minta disambut, saya kagak minta dicium tanganin, saya kagak minta macam-macam. Saya minta ngaji bawa pulpen, bawa kertas, ngaji yang fokus, yang istiqomah. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Takbir. Sallu ala nabi. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.